Kabut menggantung di lereng timur Gunung Lawu, menutupi hamparan ladang kentang dan hutan pinus yang sunyi. Di antara kabut itu, berdirilah sebuah desa tua bernama Duku Dermo, tempat para perajin topeng dan penabuh gamelan masih hidup berdampingan dengan mitos leluhur. Di rumah panggung berlantai bambu, seorang pemuda bernama Simbo menata sepotong kayu sengon menjadi wajah dewa penari. Jemarinya lentur, matanya tajam, tapi pikirannya gelisah. Sudah seminggu ia bermimpi tentang seorang kakek tua bersorban putih yang memanggil namanya dari balik kabut. Dalam mimpi itu, kakek itu duduk di atas batu besar dengan asap dupa berputar di sekelilingnya. Suaranya berat tapi tenang. "Anak tanah, bangunlah. Sabdo telah retak. Jiwa bumi memanggil." Setiap kali Simbo mencoba mendekat, tanah bergetar dan dari perut bumi terdengar bunyi gamelan. Pelan, lalu makin keras hingga mengguncang jiwanya. Hari itu, Simbo mendaki ke Sendang Derajat, sumber air suci yang diyakini sebagai tempat persinggahan para resi. Ia ingin mencari jawaban. Di tengah perjalanan, ia bertemu Mbah Kaweruh, penjaga sendang yang berusia lebih dari 100 tahun. Mbah Kaweruh dikenal bijak dan misterius. Katanya, ia pernah melihat raga halus Sabdo Palon menampakkan diri di tepi lawu saat langit berwarna merah darah. "Kalau kau sudah mendengar suara gamelan dari dalam tanah," kata Mbah Kaweruh dengan tatapan kosong, "itu tandanya bumi sudah memanggil pewarisnya." Simbo terdiam. Di balik rasa takutnya, ada getar halus di dadanya, seolah jiwanya mengingat sesuatu yang belum pernah ia alami. Saat malam turun, ia menyalakan dupa di depan sendang dan menundukkan kepala. Angin mendesir, air beriak. Dari kabut muncul bayangan samar, tinggi dan bersinar lembut. "Simbo!" Suara itu menggetarkan udara. "Aku adalah Sabdo Palon, penjaga sabda para leluhurmu. Waktu telah tiba untuk membuka kembali pintu jiwa Nusantara yang telah lama tertutup." Cahaya menyilaukan membuat Simbo menutup mata. Ketika ia membuka kembali, di tangannya tergenggam potongan kayu yang kini membentuk wajah Sabdo Palon dengan sendirinya. Ia terkejut, namun kayu itu terasa hangat, hidup, dan berdenyut seperti jantung. Sejak malam itu, dunia Simbo berubah. Ia bisa mendengar bisikan dari pepohonan, memahami getar tanah, dan membaca makna di balik angin. Namun bersamaan dengan itu, ia juga melihat bayang-bayang hitam di antara kabut, entitas asing yang seolah menolak kebangkitan sang sabda. Mbah Kaweruh memperingatkan, "Jika kau benar pewaris Sabdo Palon, bersiaplah. Akan datang masa ketika kebenaran harus dibangkitkan dengan pengorbanan." Langit Lawu menggelegar. Di kejauhan, gong gaib berdentum 3 kali, menandakan bahwa perjanjian lama telah mulai terbuka kembali. Sabdo Palon menunggu, dan Simbo baru memulai perjalanan menuju kebangkitan jiwa Nusantara. Serat yang terbakar angin timur. Angin dari timur bertiup aneh pagi itu. Dari lereng Lawu, kabut yang biasanya turun lembut kini menari liar, seperti asap dupa yang kehilangan arah. Simbo duduk di serambi rumahnya, menatap wajah kayu Sabdo Palon yang kini tergantung di dinding. Topeng itu seolah hidup, matanya kadang berkedip halus, dan dari sela-sela ukiran pipinya memancar cahaya merah lembut setiap kali angin berembus. Sejak malam pertemuan itu, Simbo tak lagi sama. Ia bisa mendengar nyanyian dari air sendang, suara gamelan dari dalam batu, bahkan bisikan halus dari hutan pinus. Namun keanehan itu belum mencapai puncaknya. Sampai suatu pagi seekor burung gagak hitam menjatuhkan gulungan kain ke depan rumahnya. Kain itu tua, kecoklatan, berbau dupa dan tanah basah. Saat dibuka, di dalamnya terselip serat kuno bertulis aksara Jawa yang hidup. Huruf-hurufnya bergetar dan berpindah seperti cacing cahaya. "Iki serat pangruating bumi," terdengar suara berat dalam kepalanya. "Tulisan para empu sebelum jagat ini terbalik. Bacalah, dan engkau akan tahu mengapa jiwa Nusantara tidur." Simbo mengenali suara itu. Sabdo Palon berbicara dari dalam topeng. Jantungnya berdegup cepat. Ia meletakkan serat itu di atas meja dan menyalakan pelita minyak. Saat cahaya menyentuh permukaan lontar, huruf-huruf itu menyala keemasan dan memancarkan gambar gunung, laut,
dan bayangan manusia setengah cahaya menari di antara mereka. Lalu terdengar kidung purba, lirih tapi menggetarkan. Dumadine bumi saka sabda. Sabda saka rasa. Rasa saka sepi. Sepi saka sang hyang. Terjemahannya menggetarkan batin Simbo. Bumi lahir dari sabda. Sabda lahir dari rasa. Rasa lahir dari kesunyian. Dan kesunyian adalah sang hyang itu sendiri. Saat ia membaca lebih dalam, huruf-huruf itu terbakar oleh hembusan angin dari timur. Api biru menjalar, namun serat tidak musnah, malah berubah menjadi abu bercahaya yang melayang ke langit, lalu menembus dada Simbo. Seketika pandangannya gelap. Ia terjatuh. Dalam kegelapan itu, ia melihat negeri luas membentang dari Sabang sampai Merauke, tapi warnanya redup, seperti dunia tanpa jiwa. Hutan layu, laut surut, dan manusia berjalan tanpa mata. Di tengah kehampaan itu, Sabdo Palon berdiri dengan tongkat berujung api. Lihatlah, Simbo, inilah tanahmu hari ini. Jiwa bumi sekarat, sebab sabda para leluhur terkubur dalam kerak keserakahan. Kau harus membangunkannya. Simbo berusaha berbicara, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa menatap tubuhnya sendiri yang mulai diterangi semburat merah. Api yang sama dengan milik Sabdo Palon. Api ini bukan untuk membakar, kata suara itu lagi, tapi untuk menerangi mereka yang telah lupa. Ketika Simbo sadar kembali, tubuhnya menggigil. Di luar, angin timur berputar membentuk pusaran debu dan daun kering. Dari pusaran itu muncul sosok perempuan berkerudung biru kehijauan, matanya tajam, kulitnya berkilau seperti ombak di bawah bulan. Namaku Ningrat Ayu, katanya pelan. Penari Laut Selatan. Aku diutus untuk membawamu pada perjalanan berikutnya. Sabdo Palon telah membangunkanmu, dan kini waktunya membaca naskah bumi. Simbo menatapnya tanpa kata. Hembusan angin laut terasa meski mereka masih di tengah gunung. Di langit, awan bergerak membentuk pusaran besar ke arah tenggara, seolah memanggil. Mbah Kaweruh keluar dari rumahnya. Wajahnya muram. Angin timur membawa tanda buruk, katanya. Serat kuno itu adalah kunci gerbang antara dunia nyata dan gaib. Sekali kau membacanya, jalanmu tak akan bisa kembali. Namun Simbo tahu, panggilan itu tak bisa ditolak. Ia menatap topeng Sabdo Palon yang kini bersinar semakin terang. Dalam pantulan matanya sendiri, ia melihat kilatan laut, hutan, dan gunung menyatu menjadi satu cahaya. Kalau memang ini jalan yang harus kujalani, bisiknya, aku akan menapakinya, walau api dan air menutupinya. Langit lawu bergetar pelan. Gamelan gaib berdentum dari perut bumi, dan kabut turun dengan warna merah darah. Serat kuno telah terbakar, tapi sabdanya hidup dalam dada Simbo. Dari kejauhan terdengar suara Sabdo Palon, dalam dan menggetarkan. Perjalananmu baru dimulai, pewaris jiwa bumi. Timur telah menyala, barat akan menunggu. Jagat akan berputar kembali. Dan saat itu juga, Simbo tahu, angin timur bukan sekadar angin. Ia adalah panggilan dari masa silam, dari sabda yang belum selesai diucapkan. Panggilan dari Laut Selatan. Malam turun cepat di lereng Lawu. Awan hitam menggantung berat di langit. Dan dari kejauhan terdengar guruh yang bergema seperti gong raksasa yang dibunyikan dari perut bumi. Simbo berdiri di depan rumahnya, memandang ke arah timur di mana cahaya merah dari topeng Sabdo Palon memantul di udara. Di sampingnya berdiri Ningrat Ayu, sosok perempuan berkerudung biru kehijauan yang datang bersama angin laut. Wangi garam dan melati dari tubuhnya membuat suasana malam terasa ganjil, seolah sebagian dari pantai ikut hadir di tengah pegunungan. Sabdo Palon telah menyalakan cahaya di dadamu, kata Ningrat Ayu dengan suara sehalus ombak. Tapi untuk memahami sabda itu, kau harus melihat sumbernya. Laut Selatan memanggil. Simbo menatapnya, masih bimbang. Kenapa laut? Tanyanya. Karena di sanalah rahim Nusantara. Dari gelombang itulah lahir keseimbangan antara daratan dan langit. Jika daratan adalah tubuh, laut adalah napasnya. Malam itu mereka memutuskan berangkat. Mbah Kaweruh memberi Simbo sebilah keris kecil bernama Kiai Sangkal Geni,
Pusaka peninggalan Empu Gandring yang dipercaya mampu menolak arwah jahat. Jangan gunakan untuk menyerang, pesan Mbah Kaweruh. Gunakan hanya untuk menjaga cahaya dalam dirimu. Di laut nanti, batas antara kebaikan dan kegelapan seringkali kabur. Perjalanan menuju laut selatan memakan waktu 3 hari. Mereka melewati hutan pinus, lembah berkabut, hingga sampai di tepi pantai Parangkusumo, tempat di mana mitos bertemu kenyataan. Ombak bergulung, memantulkan cahaya bulan yang pucat. Di kejauhan, terlihat sesosok wanita berjubah hijau berdiri di atas batu karang. Rambutnya panjang dan berkilau seperti sutra basah. Ningrat Ayu berlutut dalam-dalam. "Kanjeng Ratu," bisiknya lirih. "Hamba membawa pewaris sabda." Simbo ikut menunduk. Hembusan angin tiba-tiba berhenti, seolah seluruh alam menahan napas. Dari sosok perempuan itu terdengar suara yang menggetarkan dada. Sabdo Palon menepati janji lamanya. Setelah 5 abad, pewarisnya datang. Ratu Laut Kidul berjalan mendekat. Langkahnya seperti gelombang yang tidak meninggalkan jejak. Ia menatap Simbo lama, lalu menepuk dadanya dengan lembut. Saat itu Simbo merasakan sesuatu menyala di dalam dirinya. Bukan api, tapi pusaran air yang berputar lembut, membawa kesejukan dan ketenangan. "Api Lawu dan air selatan telah bersatu dalam tubuhmu," kata sang ratu. "Namun keseimbangan belum tercapai. Masih ada 2 elemen lain yang harus kau temui, angin dari Merapi dan tanah dari Alas Purwo." Tiba-tiba laut bergolak. Ombak menjulang tinggi. Dan dari tengah samudra muncul sosok raksasa bersisik perak. Matanya merah menyala. Ningrat Ayu menjerit. "Itu Banaspati Segara, roh api laut yang dikurung sejak zaman Majapahit." Simbo menggenggam keris Kyai Sangkal Geni. Sabdo Palon berbicara dari dalam dadanya. Suaranya bergema. "Jangan lawan dengan amarah. Dengarkan ia. Ia adalah bagian dari sabda yang terpecah." Dengan napas bergetar, Simbo menatap raksasa air itu dan berkata lirih, "Aku bukan musuhmu. Aku datang untuk membangunkan jiwa bumi." Banaspati Segara meraung, tapi kilatan api di tubuhnya meredup. Dari tubuh besarnya keluar cahaya biru yang melingkari Simbo, lalu menyatu dengan pusaran air di dadanya. Laut kembali tenang. Ratu Laut Kidul tersenyum samar. "Kini kau telah memiliki nafas samudra, kekuatan untuk mendengar suara air dan menyucikan racun dunia." Ningrat Ayu menunduk hormat. "Tugas kita selanjutnya?" tanyanya. "Pergilah ke selatan timur," jawab sang ratu. "Ke Alas Purwo, tempat bumi pertama kali dicipta. Di sanalah Sabdo Palon menunggu dalam bentuk lain. Tapi hati-hatilah, ada yang mengintai kebangkitanmu." Saat fajar merekah, Simbo dan Ningrat Ayu berdiri di tepi pantai. Ombak berdesir lembut seakan berpamitan. Di kejauhan, kabut tipis menutupi garis cakrawala, dan dari arah timur terdengar suara kendang dan suling seolah dari dunia lain. Sabdo Palon berbisik di dalam hati Simbo. "Jangan takut pada perjalanan, karena setiap langkahmu adalah bagian dari sabdaku yang kembali utuh." Mereka berdua berjalan menjauhi pantai. Setiap langkah meninggalkan jejak bercahaya di pasir, seolah bumi mengenali pewarisnya. Dan dari balik cakrawala, angin laut berhembus membawa pesan yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang terbangun. "Bangkitlah, Nusantara. Jiwa lamamu telah kembali menatap cahaya." Menyala api di Alas Purwo. Kabut pagi di pesisir selatan memudar seiring langkah Simbo dan Ningrat Ayu yang menembus jalur menuju timur. Perjalanan mereka melewati padang ilalang, sungai berair keruh, dan hutan jati yang semakin rapat. Setelah berhari-hari berjalan, mereka tiba di perbatasan Alas Purwo, hutan purba yang konon menjadi tempat bumi pertama kali mengembang dari ketiadaan. Di sini, waktu seperti berhenti. Pohon-pohon menjulang setinggi menara, akar-akar melingkar seperti naga tidur, dan udara beraroma tanah basah serta dupa tak terlihat. Simbo berhenti di depan gerbang batu berlumut yang memisahkan dunia manusia dan alam gaib. Di batu itu terukir kalimat dalam aksara kuno. "Sapa melebu tanpa sabda, hilang tanpa warana. Barang siapa masuk tanpa sabda, akan hilang tanpa wujud."
Ningrat Ayu menatapnya dengan wajah tegang. Inilah tempat ujian para penjaga jiwa bumi. Di sini Sabdo Palon bersembunyi setelah keruntuhan Majapahit, menunggu pewaris yang bisa membuka kembali jalan cahaya. Begitu mereka melangkah masuk, udara berubah berat. Suara jangkrik lenyap, berganti dengan dengungan rendah yang menggema di dalam kepala. Simbo merasa dadanya bergetar. Api biru dari laut yang ia peroleh di Parangkusumo kini menyala samar di dalam tubuhnya, bercampur dengan panas dari tanah. Dari kejauhan terdengar bunyi gamelan, pelan, kemudian semakin keras, disertai nyanyian kidung yang tidak berasal dari manusia. Mereka tiba di lapangan batu di tengah hutan, di mana sebuah pohon beringin raksasa tumbuh dengan akar melingkar seperti pusaran. Di bawahnya, terdapat batu altar dengan ukiran naga dan garuda bersilang. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar, dan dari bayangan akar muncul sosok tinggi berjubah abu-abu, mata menyala, kulit seperti arang. Kau datang membawa api dan air, katanya dengan suara bergema. Tapi di sini kau harus menyalakan api jiwamu sendiri. Aku adalah Empu Jatiraga, penjaga gerbang Sabdo Palon. Simbo berlutut, menunduk hormat. Aku datang bukan untuk menantang, Empu, tapi untuk memahami sabda bumi. Empu Jatiraga menatapnya lama, lalu menancapkan tongkat batu ke tanah. Seketika nyala api muncul membentuk lingkaran di sekitar Simbo. Kalau begitu, masuki lingkar ini. Jika jiwamu murni, api tak akan membakar. Tapi jika hatimu masih diliputi takut dan ragu, kau akan menjadi abu. Ningrat Ayu hendak melangkah maju, tapi Simbo mengangkat tangan. Ia menatap api itu, menutup mata, dan melangkah. Seketika nyala api menyala tinggi, menelan tubuhnya. Ningrat Ayu menjerit, tapi suara tertahan oleh angin hutan. Namun di dalam api itu, Simbo melihat sesuatu. Wajah Sabdo Palon muncul dari cahaya, menatapnya dengan mata penuh kasih. Jiwa bumi bukanlah kekuatan, Simbo. Ia adalah kesadaran. Kau harus merasakan luka dunia agar bisa menyembuhkannya. Tiba-tiba ia melihat gambaran-gambaran mengalir cepat. Hutan terbakar, sungai beracun, anak-anak lapar, manusia saling menipu atas nama kemajuan. Simbo menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Namun di tengah rasa sakit itu, api di dadanya berubah menjadi cahaya putih, menembus nyala merah di sekelilingnya. Api purba padam, berganti cahaya lembut yang menenangkan. Ketika ia membuka mata, lingkaran api telah hilang. Di depannya, Empu Jatiraga berlutut. Kau telah menyalakan api kesadaran, nyala yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Kini kau sah sebagai pembawa sabda kedua. Dari tanah di bawah altar, muncul bola cahaya berputar, lalu berubah menjadi batu merah darah berbentuk hati. Empu Jatiraga menyerahkannya kepada Simbo. Ini adalah manik bumi, inti dari tanah Nusantara. Dengan ini, kau bisa mendengar ratapan bumi, merasakan kemarahannya, dan menenangkannya. Namun sebelum Simbo sempat menjawab, suara petir membelah langit. Pohon-pohon bergoyang hebat, dan dari celah kabut muncul bayangan hitam raksasa dengan mata hijau menyala. Empu Jatiraga menatapnya muram. Itu tanda kebangkitan bayang hitam barat, kekuatan asing yang selama berabad-abad mencoba menguasai energi Nusantara. Mereka sudah tahu kau telah bangkit. Sabdo Palon berbicara dari dalam dada Simbo, nadanya keras dan mendesak. Waktumu tidak banyak, anakku. Kau harus menuju Merapi sebelum kegelapan menelan cahaya. Di sanalah angin terakhir menunggu. Hujan turun tiba-tiba, tapi setiap tetesnya memercik seperti api. Ningrat Ayu menarik tangan Simbo. Mereka berlari meninggalkan altar, sementara di belakang mereka, Empu Jatiraga berdiri tegak menahan bayangan hitam dengan tongkat batu dan mantra kuno. Suaranya menggema ke seluruh hutan. Sabdo Palon wis tangi, jiwa bumi wis urip maneh. Sabdo Palon telah bangkit, jiwa bumi hidup kembali. Kilatan petir menyambar langit, membentuk simbol trident bercahaya. Simbo menoleh ke belakang, melihat hutan purba itu terbakar bukan oleh kehancuran, melainkan oleh nyala kesadaran yang ia bawa. Api yang tak menghanguskan,
melainkan menerangi jalan. Dan di dadanya, 3 kekuatan kini berpadu: api, air, dan tanah. Sementara dari arah utara, angin mulai berhembus membawa bisikan baru, panggilan dari Merapi, sang pewaris angin dan air. Dari hutan purba alas Purwo, Simbo dan Ningrat Ayu menempuh perjalanan ke arah barat laut. Hari berganti minggu, melewati ladang tandus, lembah berkabut, hingga ke dataran tinggi Jawa Tengah. Di sepanjang perjalanan, langit sering berwarna aneh, terkadang hijau, kadang merah muda seperti darah yang menguap. Alam seolah tahu bahwa sabda lama mulai bergerak kembali. Di dada Simbo, 3 kekuatan berputar: api dari kesadaran, air dari samudra, dan tanah dari jiwa bumi. Namun masih ada satu unsur yang belum ia miliki: angin, penentu keseimbangan antara langit dan bumi. Suatu sore mereka tiba di kaki Gunung Merapi. Dari kejauhan, puncaknya mengepulkan asap putih, namun ada cahaya keemasan menari di sekitarnya. Desa-desa di lereng tampak sepi, hanya tersisa rumah-rumah kosong dengan sesajen basi di depan pintu. Ningrat Ayu berbisik lirih. Gunung ini tidak sedang tidur. Ia menunggu seseorang. Simbo merasakan getaran halus di tanah. Setiap langkahnya seperti diikuti napas besar dari dalam perut bumi. Suara sabdo palon terdengar samar di kepalanya. Disinilah sabda keempat tersimpan. Angin Merapi adalah nafas para dewa yang tertinggal. Tapi hati-hati, ada kekuatan asing yang berusaha memanfaatkannya. Mereka mendaki jalur batu yang menanjak. Kabut tebal turun, dan di tengah perjalanan, muncul sosok pria tua berpakaian putih dengan rambut seperti awan. Ia duduk di batu besar sambil meniup seruling dari bambu petir. Nada yang ia mainkan membuat kabut menyingkir dan burung-burung berhenti terbang. "Kau telah datang jauh, pewaris sabda," katanya tanpa membuka mata. "Aku Empu Bayu Lelana, penjaga nafas Merapi. Apa yang kau cari di Gunung Para Roh ini?" Simbo menunduk hormat. "Aku datang untuk memahami angin, agar jiwa bumi kembali utuh." Empu itu tertawa pelan. Suara tawanya seperti desir udara di atas tebing. Banyak yang ingin memahami angin, tapi tak satu pun mampu diam seperti dia. Angin tidak bisa ditangkap dengan tangan, hanya dengan ketenangan. Empu Bayu berdiri, tubuhnya ringan seolah tulang-tulangnya terbuat dari udara. Ia menepuk dada Simbo. "Angin adalah ujian terakhir. Untuk memilikinya, kau harus kehilangan dirimu. Hanya yang tanpa beban bisa terbang." Seketika badai datang dari puncak Merapi. Awan hitam turun, dan Simbo terangkat ke udara bersama pusaran angin. Ningrat Ayu menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Simbo terombang-ambing di udara, melihat dunia di bawahnya berputar cepat. Dari ketinggian itu, ia melihat seluruh Nusantara, gunung-gunung, lautan, sungai, dan hutan bersinar samar seperti nadi bumi. Namun di tengah keindahan itu, ia juga melihat bintik hitam menyebar, kota-kota yang menebarkan asap, manusia yang saling menghancurkan atas nama kemajuan. Inilah akibat ketika manusia lupa pada sabda. Suara sabdo palon bergema di langit. Kau harus belajar menjadi angin, membawa keseimbangan tanpa harus terlihat. Simbo menutup mata, mengosongkan pikirannya. Ia berhenti melawan pusaran badai dan membiarkan tubuhnya mengikuti arah angin. Perlahan, ia tidak merasa jatuh ataupun terbang. Ia menjadi bagian dari udara itu sendiri. Saat ia membuka mata, tubuhnya telah berubah menjadi siluet cahaya yang bergetar lembut. Angin Merapi mengalir menembus dirinya, membawa pesan, suara, dan aroma dari seluruh penjuru bumi. Di bawah sana, Empu Bayu menatap langit. "Ya, kini kau telah menyatu dengan Bayu Agung, nafas Nusantara." Simbo turun perlahan, dan ketika kakinya menyentuh tanah, tubuhnya berpendar keemasan. Ningrat Ayu menatapnya dengan kagum. Rambut Simbo kini berkilau halus seperti debu bintang, dan matanya memantulkan langit. Empu Bayu menyerahkan seruling bambu yang ia bawa. "Tiup ini bila dunia mulai kehilangan arah. Anginmu akan membawa pesan sabda kemanapun perlu. Tapi ingat, setiap tiupan akan mengorbankan sepotong ingatanmu. Itulah harga angin, ia tidak mengenal kepemilikan."
Tiba-tiba tanah berguncang keras. Dari lereng barat muncul kabut hitam dengan suara mesin dan teriakan manusia. Dalam kabut itu tampak sosok-sosok berjubah logam, membawa tongkat cahaya biru. Ningrat Ayu berbisik ketakutan. Itu mereka, pasukan dari barat. Mereka datang untuk merebut energi Merapi. Empu Bayu menatap Simbo tajam. Kau kini lengkap, pewaris 4 unsur. Tapi jangan bertarung dengan api mereka. Jadilah angin, bergerak tanpa terlihat. Simbo menatap pasukan itu, lalu meniup seruling pusaka. Nada tinggi terdengar, menggema ke seluruh gunung. Seketika angin besar berputar, menyapu kabut dan mengangkat pasukan asing itu ke udara, membubarkannya tanpa darah. Ketika badai reda, hanya keheningan yang tersisa. Empu Bayu tersenyum. Kini kau bukan lagi sekadar manusia, Simbo. Kau adalah sang pewaris angin dan air, pengemban sabda keempat. Di langit, awan Merapi membentuk pusaran berbentuk mata. Sabdo Palon berbisik pelan. Waktunya hampir tiba. Kegelapan bergerak dari barat, membawa senandung kematian. Persiapkan hatimu. Simbo menatap jauh ke barat, di mana matahari mulai tenggelam. Di ufuk itu, warna langit berubah merah kehitaman seperti darah yang menguap. Ningrat Ayu memegang tangannya erat, dan keduanya tahu, setelah angin, yang datang berikutnya bukan lagi ujian alam, melainkan ujian jiwa manusia. Gemuruh di tanah Merapi. Langit Merapi belum tenang setelah badai besar yang menelan pasukan asing itu. Awan kelabu bergulung seperti naga marah, dan petir menyambar tanpa suara, seolah menahan amarah yang tak bisa diluapkan. Di tengah lereng yang hangus, Simbo berdiri memandangi puncak gunung yang kini menyala lembut seperti bara. Di dadanya, 4 unsur bumi berpadu, api kesadaran, air samudra, tanah jiwa, dan angin kebebasan. Namun Sabdo Palon berbisik di dalam dirinya. Kau baru memiliki kekuatan, tapi belum menjadi kesadaran. Jiwa Nusantara belum bangkit selama hati manusia masih terbelenggu oleh ketakutan dan tamak. Ningrat Ayu berdiri di sampingnya. Wajahnya serius. Aku bisa merasakan sesuatu di dalam bumi ini. Simbo. Ada getaran aneh. Seperti ada yang memanggil dari dalam kawah. Simbo menutup mata, mencoba mendengarkan. Dari kedalaman gunung terdengar suara gemuruh yang bukan suara magma, melainkan seperti ratapan ribuan jiwa. Suara itu berkata lirih, "Kami yang terlupakan, kami yang dikorbankan." Tanah bergetar kuat. Retakan besar terbuka di bawah kaki mereka, dan dari celah itu muncul cahaya hitam berputar, seperti kabut yang memiliki bentuk dan kesadaran. Dari dalamnya keluar sosok tinggi berjubah logam, bermata perak dingin, membawa tongkat berbentuk petir. "Simbo," katanya dengan suara berat bercampur gema besi. "Aku Rex Vultura, utusan dari barat. Kami datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguasai sabda yang kau bawa. Energi Nusantara harus menjadi bagian dari sistem dunia baru." Simbo menatapnya dengan mata tajam. Sabda bukan kekuasaan. Ia adalah keseimbangan. Rex tertawa. Suaranya menggema seperti mesin raksasa. "Keseimbangan hanya milik yang kuat. Kau pikir sabdamu bisa menyelamatkan manusia yang telah melupakan bumi?" Tiba-tiba tongkat logamnya menghantam tanah, memunculkan petir ungu yang menyambar sekeliling. Pohon-pohon terbakar, batu meledak, dan udara berbau logam panas. Ningrat Ayu menari cepat, memutar tubuhnya seperti ombak yang memecah badai. Ia melemparkan serpihan air biru dari telapak tangannya, membentuk perisai di depan Simbo. Namun kekuatan Rex terlalu besar, perisai retak, dan ia terhempas ke batu. Simbo menjerit memanggil namanya, lalu menatap musuh itu dengan mata menyala. Sabdo Palon berbisik dalam dirinya. "Jangan gunakan amarah, Simbo. Jadilah wadah dari 4 unsur, bukan penguasa mereka. Kau harus menjadi sabda itu sendiri." Simbo menundukkan kepala, menarik napas panjang. Ia memejamkan mata, merasakan setiap unsur dalam tubuhnya. Panas dari api kesadaran, sejuk dari air samudra, berat dari tanah jiwa, dan ringan dari angin Merapi.
Keempatnya berpadu menjadi lingkar cahaya di dadanya, membentuk simbol pusaran yang berputar searah waktu. Saat ia membuka mata, tubuhnya bersinar terang keemasan. Petir Rex menghantamnya, tapi lenyap sebelum menyentuh. Simbo mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul batu-batu melayang, membentuk perisai naga. Air dari udara mengalir menjadi pedang, dan angin meniup bara api menjadi sayap cahaya di punggungnya. Ia tidak lagi bergerak seperti manusia, melainkan seperti sabda yang berwujud. "Rex," katanya dengan suara bergema. Sabda bukanlah kekuatan untuk menaklukkan. Ia adalah napas dari setiap makhluk yang hidup. "Omong kosong," teriak Rex, lalu menyerang dengan petir yang meledak seperti ledakan bintang. Namun Simbo meniup seruling bambu pemberian Empu Bayu. Nada yang keluar tidak terdengar oleh telinga, tapi mengguncang alam semesta. Petir berhenti, udara membeku, dan dari balik langit turun bayangan besar Sabdo Palon sendiri. Raksasa bercahaya dengan wajah tenang dan mata seperti matahari. "Rex Vultura," suara Sabdo Palon bergema dari langit. "Selama masih ada tanah yang menumbuhkan padi, selama masih ada laut yang memberi ikan, sabda ini tidak akan tunduk pada logam dan mesinmu." Rex berteriak marah, tapi tubuhnya mulai retak, pecah menjadi serpihan abu hitam yang terbawa angin. Saat ia lenyap, langit kembali biru. Namun Merapi bergemuruh lebih keras, seolah seluruh gunung menjadi jantung yang berdetak. Dari kawah terdengar suara lain, halus, suci, dan dalam. "Simbo, pewaris sabda, kau telah menyeimbangkan 4 unsur. Tapi perjalananmu belum usai. Kau harus mengembalikan sabda itu ke asalnya, ke jantung bumi di puncak timur. Di sana, cahaya terakhir menunggu, dan bersama itu, kegelapan terakhir akan datang." Simbo menatap kawah Merapi yang bersinar merah keemasan. Ningrat Ayu berdiri di sampingnya. Tubuhnya lemah tapi matanya masih berkilau. "Aku akan ikut bersamamu sampai akhir," katanya lirih. Simbo menggenggam tangannya, merasakan denyut kehidupan yang sama dengan denyut bumi di bawah mereka. Di langit, awan berbentuk spiral mulai terbuka, memperlihatkan bintang-bintang berputar perlahan. Sabdo Palon menatap dari balik awan dengan wajah yang hampir sedih. Setelah cahaya timur menyala, sabda akan kembali pada sunya, dan kau, Simbo, harus memilih, menjadi manusia, atau menjadi sabda itu sendiri. Petir terakhir menyambar puncak Merapi, memantulkan cahaya ke timur jauh. Di sanalah tujuan akhir menunggu. Dan di antara dentuman gunung dan gemuruh langit, terdengar suara gamelan dari masa lalu. Lembut, sakral, menandakan bahwa kebangkitan jiwa Nusantara telah sampai pada ujung takdirnya. Senandung kematian dari barat. Selepas pertempuran di lereng Merapi, udara Nusantara terasa lain. Burung-burung enggan berkicau, sungai-sungai mengalir dengan nada muram, dan langit barat tampak dipenuhi awan seperti jelaga. Simbo dan Ningrat Ayu melangkah menuruni lereng yang mulai dingin. Batu-batu hitam masih berasap, dan di kejauhan tampak siluet pohon yang terbakar menjadi arang. Namun dalam kehancuran itu, tumbuh bunga merah kecil di sela batu, kenanga api, tanda bahwa bumi masih hidup. "Bunga ini tidak seharusnya tumbuh di sini," bisik Ningrat Ayu sambil menatapnya kagum. "Justru karena api dan tanah bersatu," jawab Simbo pelan. "Itulah simbolnya, dari kehancuran lahir kehidupan." Sabdo Palon bergema dalam hati Simbo. Suaranya semakin jauh namun penuh wibawa. "Setiap langkahmu menuju timur akan membuka tirai gelap yang masih menutupi manusia. Namun ingat, bayangan dari barat belum musnah. Mereka telah menanam akar di dalam pikiran, bukan di tanah." Mereka berjalan menuju lembah Gunung Lawu, tempat hutan rimba menutupi jalan ke timur. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pohon, ia adalah alas pramana, hutan yang menyimpan kenangan Nusantara sejak awal dunia. Saat mereka melangkah masuk, udara berubah pekat. Daun-daun berdesir seperti suara manusia berdoa. Di antara pepohonan, tampak wajah-wajah samar nenek moyang, tersenyum namun muram, seolah tahu sesuatu yang belum terungkap. Tiba-tiba dari kabut hutan, terdengar suara gamelan, tapi nadanya tidak selaras. Gamelan itu seperti dimainkan oleh tangan logam. Suara itu menimbulkan nyeri di kepala.
Ningrat Ayu berlutut sambil menutup telinga. Dari balik kabut muncul sosok-sosok berzirah perak, membawa senjata bercahaya biru. Mereka bukan manusia biasa, melainkan prajurit silikon, sisa-sisa teknologi dari barat yang telah menyatu dengan roh manusia yang kehilangan jiwanya. Pemimpin mereka, seorang wanita tinggi bermata merah menyala, muncul di depan barisan itu. Namanya Liora Van Heim, pewaris Rex Vultura. Ia tersenyum sinis kepada Simbo. Kau membunuh ayahku di Merapi. Sekarang aku membawa pasukan terakhir dari peradaban kami. Dunia akan disatukan oleh logika, bukan oleh sabda purba. Simbo berdiri tegak, tidak menunjukkan amarah. Kau datang bukan untuk menyatukan, tapi untuk meniadakan. Liora menatapnya dengan tatapan dingin. Kehidupan tanpa kendali adalah kekacauan. Kami datang untuk menyelamatkan dunia dari dirinya sendiri. Ia mengangkat tangan, dan seluruh hutan mendadak bergemuruh. Dari tanah muncul menara logam yang menembus langit. Mesin-mesin raksasa hidup, menghisap cahaya dari bumi, membuat pohon-pohon layu dalam hitungan detik. Burung-burung roboh dari udara. Suara gamelan tadi berubah menjadi dentuman keras, seperti jantung mesin yang lapar. Ningrat Ayu berteriak. Mereka sedang mencuri napas bumi. Simbo menutup matanya, memusatkan kesadarannya pada tanah di bawahnya. Ia merasakan kesakitan bumi seperti jeritan ribuan jiwa. Sabdo Palon berbisik. Waktunya, Simbo, panggil mereka yang tidur di bawah akar. Ia menggenggam tanah dengan tangan kanan, lalu menancapkan keris bambu peninggalan Empu Bayu ke tanah. Dari celah itu muncul sinar hijau tua, membentuk bayangan-bayangan besar, roh-roh penjaga Nusantara, dari Nusa Penida hingga Halmahera, dari Batak hingga Papua. Mereka muncul dalam bentuk raksasa transparan, mengenakan pakaian adat, membawa alat musik sakral yang bergetar seirama dengan detak bumi. Ningrat Ayu menari di tengah mereka. Tubuhnya bercahaya seperti bintang jatuh. Ia menyatukan gerak tari dengan irama alam, membangkitkan energi yang mengalir dari setiap arah. Suara gamelan asli, yang telah lama hilang, menggantikan dentuman mesin. Nada-nada itu bukan sekadar bunyi, itu adalah sabda bumi. Liora berteriak marah dan menembakkan petir biru dari tongkatnya. Tapi cahaya itu menghilang sebelum mengenai Simbo. Sebaliknya, langit berubah menjadi hijau tua, dan ribuan burung hitam melayang di atas mereka. Garuda bayangan, lambang dari semangat Nusantara yang terlupakan. Burung-burung itu menyerbu mesin logam, membuatnya pecah menjadi debu. Roh-roh penjaga melantunkan mantra bersama Simbo. Sangkan Paraning Dumadi, Saka Bumi Bali Marang Bumi. Sabda itu menciptakan pusaran cahaya yang menelan seluruh menara logam dan prajurit silikon. Dalam sekejap, semua lenyap. Liora masih berdiri, tubuhnya terbakar oleh cahaya suci, tapi matanya berubah lembut. Ia menatap Simbo dengan air mata. Apakah ini sabda itu? Simbo mengangguk. Sabda bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan. Liora tersenyum samar sebelum tubuhnya berubah menjadi abu yang diterbangkan angin. Mesin-mesin berhenti berdentum, dan hutan alas Pramana kembali hidup. Pohon-pohon tumbuh cepat, menutupi luka tanah. Bunga kenanga api bermekaran di mana-mana. Namun Sabdo Palon kembali berbicara di langit dengan suara berat. Simbo, kemenanganmu hanyalah senyap sementara. Sabda telah bergetar sampai ujung dunia. Kegelapan sejati belum datang dari barat, tapi dari dalam hati manusia sendiri. Langit bergetar, dan di ufuk timur muncul sinar emas yang menembus awan. Ningrat Ayu menatap cahaya itu. Itu arah yang kita tuju, bukan? Simbo mengangguk perlahan. Ya, ke puncak timur. Tempat di mana sabda akan kembali ke asalnya. Mereka berdua melangkah meninggalkan alas Pramana. Di belakang mereka, gamelan purba terus berdentang pelan, mengiringi langkah dua jiwa yang kini menyatu dengan napas bumi. Tapi di kejauhan, dari arah barat, angin dingin bertiup membawa bisikan samar. Sabda tidak akan selamanya suci. Bila manusia kembali lupa, kegelapan akan lahir dari cahaya itu sendiri. Puncak timur dan cahaya terakhir.
Perjalanan menuju puncak timur bukan sekadar menempuh jarak. Ia adalah perjalanan menembus batas antara dunia kasat mata dan dunia yang tersembunyi di balik napas manusia. Simbo dan Ningrat Ayu telah meninggalkan alas Pramana selama 7 malam, melewati padang kabut dan lembah kering tempat udara bergetar seperti ilusi. Di setiap langkah, bayangan masa lalu muncul, wajah-wajah leluhur, peperangan kuno, doa-doa yang terucap tanpa suara. Semua itu seperti sedang menguji kesadaran mereka, menimbang apakah sabda yang dibawa Simbo sungguh siap untuk kembali pada sumbernya. Angin timur berhembus lembut, membawa aroma garam laut dan bunga melati. Di kejauhan, tampak gunung berlapis cahaya putih, Gunung Suralaya, puncak tertinggi di ujung timur Nusantara. Di sanalah, kata Sabdo Palon, terdapat jantung bumi, pusat keseimbangan yang menyatukan sabda, roh, dan kesadaran manusia. Namun setiap langkah menuju sana terasa lebih berat. Bukan karena jarak, tapi karena dunia mulai berubah. Langit timur bersinar aneh. Bintang-bintang tampak bergerak mundur, seolah waktu berjalan terbalik. Di tanah, bayangan mereka sendiri mulai hidup, menatap, meniru, lalu tertawa dengan suara yang bukan milik mereka. Ningrat Ayu menggenggam tangan Simbo erat. Ini bukan bayangan biasa, katanya gemetar. Mereka, bagian dari kita sendiri. Sabdo Palon berbisik dari jauh. Itulah yang kusebut kegelapan sejati. Ia tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Bayanganmu sendiri akan mencoba menggantikan dirimu. Bayangan Simbo perlahan berdiri tegak. Matanya merah dan berkilat seperti bara. Ia berbicara dengan suara Simbo sendiri, namun dingin. Kau ingin membawa sabda pada manusia? Mereka sudah menolaknya. Mereka menukar tanah dengan emas, laut dengan baja, doa dengan mesin. Untuk apa sabda itu hidup di dunia yang sudah mati? Simbo tidak menjawab. Ia tahu ini adalah ujian terakhir. Bayangan itu melangkah mendekat, menirukan setiap geraknya, lalu berbisik. Menyerahlah. Biarkan aku mengambil tempatmu. Aku bisa membuat dunia tunduk pada sabda, bukan memahaminya. Dengan kekuatanmu, aku bisa menciptakan tatanan baru. Simbo menatap mata bayangannya, dan di sana ia melihat semua rasa marah, kecewa, dan ambisi yang selama ini disembunyikan. Ia sadar, bayangan itu adalah dirinya sendiri, bagian yang ia tolak selama ini. Ningrat Ayu memegang pundaknya. Kalau kau memusnahkan dia, kau juga memusnahkan bagian jiwamu, katanya lembut. Tapi kalau kau membiarkannya lepas, ia akan memusnahkan dunia. Simbo menarik napas panjang, lalu berlutut di hadapan bayangannya. Aku menerimamu, katanya dengan tenang. Bayangan itu terdiam, matanya melembut. Dalam sekejap, ia berubah menjadi kabut hitam yang kemudian terserap ke dalam dada Simbo, membuat tubuhnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Sabdo Palon bersuara berat di langit. Kau telah menyatukan terang dan gelap. Kini sabda dalam dirimu sempurna. Tapi ketahuilah, kesempurnaan sabda berarti akhir dari wujud manusia. Gunung Suralaya mulai bergetar, dan dari puncaknya muncul cahaya putih seperti jantung yang berdetak. Mereka berdua mendaki lereng yang semakin curam, diiringi gemuruh bumi. Setiap langkah terasa seperti berjalan di antara dunia. Di tengah jalan, hujan cahaya turun, membasuh tubuh mereka dengan kehangatan. Di puncak, mereka tiba di sebuah dataran luas yang dipenuhi batu kristal. Di tengahnya, terdapat lubang besar memancarkan cahaya biru keemasan, jantung bumi. Dari dalamnya terdengar suara yang bukan suara manusia, bukan pula dewa. Itu adalah suara alam semesta yang bernyanyi. Ningrat Ayu menatap Simbo, matanya berair. Apakah setelah ini, kita masih akan ada? Simbo tersenyum. Kita tidak akan hilang. Kita akan menjadi bagian dari sabda itu sendiri. Ia melangkah ke tepi lubang cahaya, memegang tangan Ningrat Ayu. Sabdo Palon muncul di belakang mereka, dalam wujud cahaya besar yang lembut. Anakku, katanya, kau telah membawa sabda melewati 4 unsur, 3 ujian, dan 2 dunia. Kini tinggal 1 langkah. Kembalikan sabda pada asalnya.
Setelah itu, tiada lagi Simbo, tiada lagi Sabdo Palon. Hanya sabda itu sendiri yang akan hidup dalam hati manusia. Simbo menatap wajah Ningrat Ayu, lalu berbisik, "Kau adalah air dalam api, tanah dalam angin. Tanpamu, sabda ini takkan menemukan bentuknya." Ia mencium keningnya, lalu bersama-sama melangkah masuk ke cahaya itu. Sekejap bumi bergetar, langit terbelah, dan seluruh Nusantara diselimuti cahaya keemasan. Gunung-gunung bernyanyi, laut berkilau seperti kaca, dan pohon-pohon menunduk seperti berdoa. Suara Sabdo Palon menggema untuk terakhir kalinya. Sabda telah kembali ke asal. Jiwa Nusantara terbangun kembali. Tapi ingatlah, setiap kebangkitan adalah awal dari tidur yang baru. Jaga sabda itu dalam hatimu, wahai manusia. Saat cahaya mereda, Gunung Suralaya sunyi. Tak ada Simbo, tak ada Ningrat Ayu. Hanya satu batu kristal besar berkilau lembut di puncak gunung, memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri. Di bawahnya, manusia mulai bermimpi tentang dunia yang damai. Tanpa mereka tahu, sabda itu kini hidup di dalam napas mereka. Sabda yang kembali dalam manusia. Setelah cahaya besar di Gunung Suralaya mereda, dunia seolah bernafas baru. Langit yang dulu kelabu kini biru jernih. Laut yang bergolak kini tenang memantulkan sinar mentari. Burung-burung kembali berkicau di antara dedaunan yang hijau muda, dan bumi seperti baru saja terlahir kembali. Tapi di puncak gunung itu, tak ada lagi Simbo, tak ada lagi Ningrat Ayu, hanya batu kristal bercahaya lembut yang menebarkan kedamaian ke segala arah. Namun sabda yang telah menyatu dengan bumi tidak berhenti di sana. Ia merambat melalui akar, air, dan udara, menembus setiap desa, setiap kota, setiap hati manusia. Tidak ada yang menyadarinya pada awalnya. Tapi perlahan, dunia berubah. Di desa-desa kecil di lereng gunung, petani mulai berbicara dengan tanah dengan rasa hormat baru. Mereka menanam tanpa serakah, memanen secukupnya. Di pantai-pantai yang pernah tercemar, nelayan mulai mempersembahkan doa sebelum menebar jala, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa laut adalah ibu yang memberi kehidupan. Di kota-kota besar, di mana manusia sibuk dengan mesin dan suara logam, perubahan terjadi lebih halus. Anak-anak mulai bermimpi aneh. Mereka melihat sosok lelaki bercahaya dan wanita berwajah lembut yang menuntun mereka ke hutan hijau. Mereka tidak tahu siapa itu. Tapi setiap kali bangun, hati mereka terasa hangat dan tenang. Orang tua mereka mengira itu mimpi biasa. Namun dari generasi ke generasi, mimpi itu menjadi legenda tentang Simbo dan Ningrat Ayu, penjaga jiwa Nusantara. Di sisi lain dunia, orang-orang mulai merasakan hal aneh. Alat mesin kadang berhenti tanpa sebab ketika digunakan untuk merusak hutan. Senjata kehilangan kekuatannya ketika diarahkan ke tanah Nusantara. Para ilmuwan mencari penjelasan logis, tapi tak menemukannya. Sementara para tetua di pedalaman hanya tersenyum dan berkata, "Itulah sabda bumi." Ia sudah kembali ke rumahnya. Di lereng Gunung Lawu, seorang anak gembala bernama Rama menemukan potongan bambu kecil di sungai. Bambu itu berukir halus dengan pola pusaran cahaya, seperti lambang kehidupan. Saat Rama meniupnya, terdengar suara lembut. Bukan melodi manusia, tapi gema alam itu sendiri. Rumput bergetar, burung berhenti sejenak mendengarkan, dan air sungai mengalir dengan irama. Suara itu mengguncang jiwanya, seolah ada yang berbicara langsung ke dalam hati. Jaga sabda ini, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk keseimbangan. Sejak hari itu, Rama menjadi penjaga musik tanah. Ia keliling negeri meniup seruling bambu itu di sawah, di laut, di hutan, dan di pasar. Dimanapun ia bermain, orang-orang berhenti sejenak dan merasakan ketenangan aneh, seakan waktu melambat, dan dunia mengingat dirinya sendiri. Mereka menyebutnya Sabda Kidung, lagu yang menenangkan bumi. Namun tak semua manusia berubah. Ada pula yang tetap tamak, yang membangun dengan rakus, menebang tanpa henti, mengeruk bumi tanpa henti. Mereka mengira sabda telah lenyap, bahwa legenda itu hanya dongeng kuno. Tapi pada malam-malam tertentu, ketika mereka bekerja di tengah gelap, tanah di bawah mereka bergetar halus,
dan dari jauh terdengar suara gamelan samar. Kadang, mereka melihat bayangan lelaki berwajah tenang berdiri di puncak bukit, memandang mereka dengan mata penuh iba. Di sampingnya, berdiri seorang wanita membawa cahaya kecil di tangannya. Satu persatu, mereka berhenti, menatap langit, dan tanpa sadar meneteskan air mata. Tak tahu kenapa. Mungkin karena di dalam hati, sabda itu masih hidup, mengingatkan bahwa manusia bukan penguasa, melainkan bagian dari kehidupan yang sama. Ratusan tahun kemudian, manusia mulai memahami makna itu. Teknologi dan alam tidak lagi berperang, tapi saling menyeimbangkan. Kota dibangun tanpa mematikan sungai. Mesin bekerja mengikuti irama musim. Anak-anak belajar sejarah bukan dari peperangan, melainkan dari lagu dan tarian yang menceritakan kisah Sabdo Palon Simbo dan kebangkitan jiwa Nusantara. Di museum tua di kaki Gunung Suralaya, terdapat batu kristal yang memancarkan cahaya lembut. Di bawahnya tertulis kalimat kuno tanpa nama pengarang. Sabda bukan kata. Ia adalah napas dari segala yang hidup. Bila manusia lupa pada asalnya, sabda akan lahir lagi dari tanah, dari laut, dari langit, dan dari jiwa mereka sendiri. Pada malam bulan purnama, batu itu bersinar lebih terang, dan suara halus terdengar dari dalamnya. Nyanyian dua jiwa yang pernah menyatu, Simbo dan Ningrat Ayu. Mereka tidak lagi dalam wujud manusia, tapi setiap bisikan angin, setiap gemericik air, setiap api unggun yang bergetar di malam sunyi, semuanya membawa sisa-sisa sabda mereka. Sabdo Palon sendiri telah lenyap dalam sunyi, menjadi bagian dari keseimbangan abadi. Namun ada kalanya, ketika bumi mulai gelisah dan manusia kembali lupa, bisikan itu terdengar lagi di antara angin. Ingatlah, manusia Nusantara, jiwa kalian bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menjaga. Sabda bukan untuk didengar, melainkan untuk dihidupi. Dan dunia pun berputar lagi, dalam keseimbangan yang terus lahir, hidup, dan kembali, seperti sabda itu sendiri.